Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Walaupun kita masih dalam kondisi masa pandemi seperti ini, jadi mengharuskan kita belajar dari rumah ya, seperti semester yang kemarin. Tapi ibu harap tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar ya. Tetap rajin belajarnya, tetap rajin juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu ya. Baik anak-anak, sekarang kita kan sudah masuk semester 2, apalagi kalian sudah kelas 9 ya. Nah, di semester 2 ini materi yang pertama yang kita pelajari tentang kekongruenan. Baik, simak ya penjelasan ibu di sini. Syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Ya, jadi ibu tekankan lagi. Jadi dua bangun yang dikatakan kongruen itu jika mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi misalkan ya, bentuknya sama-sama persegi, lalu ukurannya juga sama, misalkan setiap sisinya sama-sama 9 cm. Nah, artinya dua persegi tersebut dikatakan kongruen. Namun jika bentuknya tidak sama, misalkan yang satunya ada berbentuk persegi, yang satunya berbentuk lingkaran, nah berarti itu bukan kongruen ya anak-anak. Jadi sudah jelas ya yang dikatakan dengan dua bangun datar kongruen ya. Baik. Nah, dua bangun datar kongruen ini harus memenuhi dua syarat. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi ya jika dua bangun datar itu dikatakan kongruen. Nah, jadi dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Dan untuk yang syarat kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi di mana dua syarat ini semuanya harus terpenuhi ya, bisa dikatakan dua bangun itu kongruen. Namun jika salah satu hanya satu saja yang terpenuhi, maka dia tidak dikatakan kongruen ya anak-anak. Jadi misalkan sisi-sisi yang bersesuaiannya saja sama panjang, yang sudutnya tidak, nah ya berarti itu tidak kongruen. Baik, sekarang di sini perhatikan contoh, ada dua segi 4 ABCD dan JKLM. Kalau kita lihat di sini ya, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Sekarang ibu jelaskan apa sih yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian, dengan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian, sekarang kalian perhatikan pada gambar. Sisi AB ya, panjang sisi AB ini sama dengan panjang sisi JK. Ya, kalian perhatikan gambarnya ya nak ya. Sisi AB sama dengan sisi JK. Lalu sisi BC ya. Panjang sisi BC ini sama dengan sisi KL ya. Dia bersesuaian dengan sisi KL, maka panjangnya sama. Lalu sisi CD. Sisi CD juga bersesuaian dengan sisi LM, maka dia sama panjang ya. Jadi CD itu sama ya dengan LM. Lalu sisi DA ini bersesuaian dengan sisi MJ ya, dan kedua sisi ini juga sama panjang. Lalu syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Yang mana aja sudut-sudut yang bersesuaian? Kita lihat ya di sini sudut A ya. Sudut A ini dengan sudut J ya. Maka besar sudut A ini sama dengan sudut J. Lalu sudut B ini sama dengan sudut K
ya. Sehingga besar sudut B sama ya dengan besar sudut K. Lalu sudut C ya ini bersesuaian dengan sudut L ya. Maka besar sudut C-nya sama dengan besar sudut L. Lalu yang terakhir sudut D ini bersesuaian dengan sudut M. Maka sudut D besarnya sama dengan sudut M. Jadi dapat kita simpulkan karena bangun ABCD dan JKLM ini memenuhi kedua syarat tersebut ya, maka kita katakan bahwa kedua bangun ini kongruen ya. Jadi dua syarat ini semuanya terpenuhi. Jika semuanya terpenuhi, maka dikatakan dua bangun itu kongruen ya, anak-anak. Baik, kita lanjut. Di sini ada contoh soal juga. Apakah bangun persegi di bawah ini kongruen atau tidak? Jelaskan. Nah, di sini ada dua bangun persegi ya, dua bangun persegi. Ibu misalkan saja ya. Di sini ada persegi A dan juga persegi B ya. Cara penyelesaiannya adalah dengan dua syarat tadi kita lihat. Jadi yang pertama, syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sekarang kita perhatikan ya. Untuk setiap sisi panjang setiap sisi ya, setiap panjang sisi pada persegi A itu adalah 9 cm. Lalu panjang sisi pada persegi B ya juga sama 9 cm ya. Nah, sekarang kita perhatikan ternyata sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi A dengan B ini sama panjang ya. Dia sama-sama 9 cm, tidak ada yang panjang sisinya berbeda ya. Oke, itu dari sisi-sisi yang bersesuaian. Lalu syarat untuk yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang kalian ingat lagi penjelasan ibu dulu pernah ya di kelas berapa itu tentang sudut pada persegi. Jadi setiap sudut pada persegi itu mempunyai sudut siku-siku, yaitu yang besarnya 90 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa persegi A dengan persegi B ini sudut-sudut yang bersesuaiannya pasti sama besar ya, karena semuanya sudut siku-siku ya. Sehingga berdasarkan dari syarat yang pertama dengan syarat yang kedua semuanya terpenuhi ya, maka dikatakan persegi A dan B ini kongruen ya, anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang berikutnya. Baik. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Jadi di sini ada trapesium ABCD, trapesium PQRS, dia kongruen ya Nana, artinya sama ya. Bentuk dan ukurannya sama ya. Karena kedua trapesium ini kongruen. Jika panjang AB 40 cm ya. Kemudian BC 21 cm, RS 16 cm dan PS 15 cm. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ dan QR ya. Ingat ya bahwa kedua trapesium ini kongruen ya, sama ya. Nah, untuk menentukan panjang sisi AD, DC, PQ dan QR, kita tentukan dulu ya sisi-sisi yang bersesuaian. Yang mana saja sisi-sisi yang bersesuaian? Nah, di sini sisi AB ini bersesuaian dengan sisi PQ ya anak-anak. Kalian perhatikan ya, panjangnya sama. Bu, kenapa sisi AB tidak bersesuaian dengan RS? Kalian perhatikan ya, panjangnya tidak sama ya. Di sini AB itu bersesuaian atau sama panjang dengan PQ ya. Lalu sisi
BC ya. Sisi BC ini panjangnya ini sama dengan sisi QR ya anak-anak. Oke ya, dengan QR ya, karena dia sama panjang ya dan juga bersesuaian ya. Lalu sisi DC ya. Sisi DC ini bersesuaian dengan sisi SR ya. Sisi DC ini sama panjang dengan sisi SR ya, SR. Lalu sisi sisi AD ya, sisi AD ini sama panjang dengan sisi PS ya. Sisi PS ya, bersesuaian ya. Nah, setelah kita dapatkan sisi-sisi yang bersesuaian, maka kita bisa menentukan panjang sisi AD, DC, PQ ya, dan juga QR ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, dengan demikian ya, berdasarkan soalnya tadi, AB-nya 40 cm, BC 21 cm, RS 16 cm, dan PS 15 cm, maka untuk panjang sisi AD ya, panjang sisi AD ini sama dengan panjang sisi PS, yaitu 15 cm ya, karena sama ya. Lalu panjang sisi DC ini sama dengan panjang sisi SR, yaitu 16 cm. Panjang sisi QR ini sama dengan panjang sisi BC ya, yaitu 21 cm. Dan terakhir, panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi AB, yaitu 40 cm. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu mengenai kekongruenan bangun datar. Kalian bisa simak ulang ya video ini sampai kalian mengerti, betul-betul paham ya dengan materi kita pada hari ini tentang kekongruenan bangun datar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.